Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syafitri dengan NIM 12514501111 dari kelas 1D. Pada video ini saya akan menjelaskan program Python yang saya buat untuk ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman dengan studi kasus detektif data mencari mahasiswa hantu di aktivitas e-learning. Program ini dibuat menggunakan bahasa Python dan memanfaatkan struktur data list, dictionary, data frame, pandas, fungsi looping, serta penanganan error menggunakan try atau except sesuai ketentuan soal. Soal A, yaitu membaca file JSON. Dataset disediakan dalam file data aktivitas 50 mahasiswa time.json. File ini berisi list of dictionary, di mana setiap elemen merepresentasikan satu mahasiswa. Saya menggunakan try atau except untuk menangani error. File not found error. Jika file tidak ditemukan, JSON decode error. Jika file bukan JSON, valid. Jika terjadi error, program langsung dihentikan menggunakan sistem exit, sehingga tidak melanjutkan ke bagian berikutnya dalam kondisi data tidak valid. Setelah file berhasil dibaca, saya menampilkan jumlah mahasiswa dengan menggunakan print jumlah mahasiswa di data aktivitas dan data aktivitas. Ini memastikan bahwa data benar-benar terbaca dan siap diproses. Soal bagian D adalah fungsi flatten aktivitas. Tujuan fungsi ini adalah mengubah struktur data yang bertingkat mahasiswa, log harian, dan aktivitas menjadi satu tabel data di mana satu baris merepresentasikan satu aktivitas. Di dalam fungsi ini saya menggunakan loop bersarang, loop mahasiswa, loop log harian, loop aktivitas. Setiap aktivitas menghasilkan satu baris data frame. Saya juga menangani data tidak lengkap menggunakan try atau except, seperti contohnya jika waktu mulai atau selesai tidak ada atau formatnya salah, date time mulai dan date time selesai diisi not, dan durasi diisi 0. Semua aktivitas tetap dimasukkan ke data frame, tidak ada yang di skip. Run. Di sini terlihat kolom-kolom seperti NIM, nama, kelas, tanggal, jenis aktivitas, durasi menit, skor, dan halaman. Jumlah baris menunjukkan total seluruh aktivitas dari semua mahasiswa. Bagian C, yaitu membentuk df perilaku. Data ini merupakan ringkasan satu baris per mahasiswa. Saya menggunakan grup B berdasarkan NIM, nama, dan kelas, kemudian menghitung total hari aktif, total aktivitas, total durasi video, jumlah kuis, rata-rata skor kuis,
Jumlah jenis aktivitas berbeda. Jika mahasiswa tidak memiliki kuis dengan skor lebih dari 0, maka rata-rata skor akan bernilai none. Ini saya pilih agar tidak memanipulasi data. Soal bagian B, saya menentukan kriteria mahasiswa potensial hantu. Kriterianya sangat tegas. Aktivitas lebih dari sama dengan 30, total durasi video lebih dari sama dengan 600 menit, jumlah kuis kurang dari sama dengan 1, jumlah jenis aktivitas berbeda kurang dari sama dengan 2. Saya membuat fungsi label hantu raw yang menerima satu garis dan mengembalikan label sesuai aturan. Jika saya syarat tidak memenuhi, maka mahasiswa diberi label normal. Bagian F. Saya membuat struktur dictionary bersarang bernama ringkasan hantu. Struktur ini berisi ringkasan per kelas, total mahasiswa, jumlah potensial hantu, persentase potensial hantu. Pembuatan dictionary ini wajib menggunakan looping, dan itu yang saya lakukan dengan for kelas ini unique kelas. Lalu bagian F, saya mencetak laporan menggunakan loop for. Hasilnya berupa laporan per kelas yang rapi dan mudah dibaca. Saya menampilkan daftar mahasiswa yang berlabel potensial hantu. Dari data ini kita bisa melihat bahwa mahasiswa yang berlabel potensial hantu memiliki pola durasi menonton video sangat tinggi, hampir tidak pernah mengerjakan kuis, jenis aktivitas sangat sedikit. Sebaliknya, mahasiswa normal biasanya memiliki variasi aktivitas yang lebih seimbang, seperti membaca materi, kuis, dan diskusi forum. Analisis ini juga saya jelaskan dalam bentuk komentator paling panjang di kode. Bagian H, saya menganalisis apakah mahasiswa mengikuti urutan belajar ideal. Tonton video, baca materi, kerjakan kuis, forum diskusi. Saya membuat fungsi extract sequence yang menghasilkan skor 1 jika urutan sesuai, 0,5 jika terbalik, 0 jika tidak lengkap. Skor ini kemudian dirata-ratakan per mahasiswa dan dimasukkan ke dev perilaku. Dari sini bisa dianalisis bahwa mahasiswa dengan skor urutan rendah cenderung masuk kategori potensial hantu. Bagian I, saya menganalisis sesi belajar. Satu sesi didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas dengan jeda kurang lebih sama dengan 30 menit. Saya membagi aktivitas ke dalam sesi lalu menghitung rata-rata durasi sesi, rata-rata aktivitas per sesi, jumlah sesi. Dari hasil ini bisa ditemukan pola mencurigakan. Misalnya sesi sangat panjang tapi hanya satu aktivitas yang bisa mengindikasikan perilaku tidak wajar. Demikian penjelasan program UAS saya. Program ini menggunakan konsep algoritma dasar, struktur data, fungsi looping, dan error handling sesuai ketentuan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.